Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tentang materi profesi arsiparis. Perkenankanlah kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dengan anggota kelompok, pemateri 1 Latifah Putri Ramadhani, pemateri kedua Novi Retno, dan pemateri ketiga saya sendiri Yulinovia Wahyu Astuti. Saya akan menjelaskan 2 poin. Poin pertama mengenai pengertian arsiparis dan tenaga profesional arsiparis. Arsiparis adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan berhak melakukan kegiatan pengarsipan pada lembaga instansi pemerintahan. Namun, tidak termasuk kegiatan mengurus pemberkasan dan mengelola arsip-arsip aktif. Profesional arsiparis adalah orang yang memiliki kemampuan, perilaku, serta sikap yang profesional, serta memiliki latar belakang teori dan minat di bidang kearsipan. Perlu diingat bahwa arsip perlu dikelola khusus bagi mereka yang bertanggung jawab atas kelangsungan operasional organisasi. Selanjutnya, poin kedua mengenai kode etik arsiparis. Kode etik yang pertama, arsiparis Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kode etik yang kedua, arsiparis Indonesia setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kode etik yang ketiga, arsiparis Indonesia harus jujur, bertanggung jawab, bersemangat untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, komitmen, dedikasi, dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, kode etik yang keempat, arsiparis Indonesia harus mempertahankan dan melindungi otentisitas, reliabilitas, legalitas, dan integritas dari suatu arsip. Sedangkan kode etik yang kelima, arsiparis Indonesia harus bertanggung jawab atas pengelolaan arsip, mulai dari penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, penyusutan, penilaian dan akuisisi, deskripsi, pelestarian, sampai dengan akses pemanfaatan demi kemaslahatan bangsa. Saya, Novi Retno Priyantina, akan membahas mengenai fungsi dan tugas arsiparis. Fungsi dan tugas arsiparis menurut Pasal 4 Permenpan Nomor 48 Tahun 2014 mengenai jabatan fungsional arsiparis yaitu yang pertama, menjamin terciptanya arsip yang berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, dan perguruan tinggi negeri. Yang kedua, menjaga ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Yang ketiga, menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, menjaga keamanan dan keselamatan arsip, terutama arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. Kemudian, menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, menjaga keselamatan aset nasional dalam berbagai bidang sebagai identitas dan jati diri bangsa. Yang terakhir, menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. Lalu, ada juga tugas pokok arsiparis, di mana arsiparis di sini adalah arsiparis terampil dan arsiparis ahli. Menurut Pasal 8 Ayat 1 Permenpan Nomor 48 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional arsiparis, yaitu yang pertama, melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis. Yang kedua, melaksanakan pengelolaan arsip statis. Yang ketiga, pembinaan kearsipan, dan yang terakhir adalah pengelolaan dan penyajian arsip menjadi informasi. Selanjutnya adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh arsiparis. Sebenarnya mengenai kemampuan dan kompetensi arsiparis ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017, maupun dalam Permenpan Nomor Per/M.M.Pan/3/2009. Akan tetapi, menurut Widarno tahun 2010, dalam bukunya yang berjudul Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Kearsipan, pada artikel Penguatan Eksistensi Profesi Arsiparis Melalui Peningkatan Kompetensi di Era Disrupsi oleh Sri Wahyuni, menyatakan bahwa untuk mengelola arsip secara profesional diperlukan beberapa kemampuan. Di antaranya adalah yang pertama,
mengetahui jadwal penyiangan arsip. Yang kedua, menguasai sistem filing maupun indexing. Kemudian, mampu menerapkan pengaturan arsip. Selanjutnya adalah menentukan arsip vital. Lalu yaitu mampu menentukan dan menerapkan klasifikasi. Yang keenam adalah melakukan penyusutan arsip, menggunakan jadwal retensi arsip, dan yang terakhir adalah mengetahui tentang hak akses arsip. Masih dalam artikel yang sama, di sini kompetensi arsiparis dibedakan menjadi 3, yaitu kompetensi dari segi pengetahuan atau knowledge, yang kedua kompetensi dari segi sikap atau attitude, dan yang ketiga adalah kompetensi dari segi keterampilan atau skill, di mana kompetensi dari segi pengetahuan ini dibedakan lagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah pendidikan profesi, lalu diklat yang dipersyaratkan, dan pengetahuan dari pengalaman yang diverifikasi. Dan untuk kompetensi dari aspek attitude dibedakan menjadi 4, yaitu performa selama di tempat kerja, tanggapan lingkungan kerja, penghargaan, dan penilaian. Dan kompetensi aspek keterampilan atau skill dibedakan menjadi 5 bagian, yaitu keterampilan melaksanakan pekerjaan, keterampilan mengelola pekerjaan, keterampilan mengantisipasi adanya kemungkinan lain, keterampilan mengelola lingkungan kerja, dan yang terakhir keterampilan dalam beradaptasi. Saya, Latifah Putri Ramadhani, akan menjelaskan mengenai syarat-syarat arsiparis dan juga tantangan arsiparis di masa mendatang. Syarat-syarat arsiparis. Dalam mengelola suatu sistem kearsipan di sebuah perusahaan atau instansi, dibutuhkan beberapa arsiparis yang terampil dan mempunyai pengetahuan tentang sistem kearsipan yang baik agar terjadinya pengurusan arsip yang benar. Dan dengan adanya arsiparis yang mengetahui betul tentang arsip, perusahaan pun akan mampu mengoperasikan perusahaan tersebut dengan baik dengan adanya sistem kearsipan yang baik di perusahaan tersebut. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang arsiparis, antara lain yaitu 1. Pengetahuan dan keterampilan tentang arsip, surat menyurat, seluk-beluk tentang organisasi atau instansi, dan tata kearsipan atau sistem kearsipan. Yang kedua ialah pendidikan minimal sekolah menengah kejuruan. Yang ketiga, tekun, teliti, rapih, cermat, dan sabar dalam menyelesaikan segala pekerjaan. Yang keempat, cekatan, cerdas, dan kreatif dalam menjalankan pekerjaan. Yang kelima, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Yang keenam, ramah dan sopan dalam melayani permintaan arsip. Yang ketujuh, loyal dan dapat menyimpan rahasia. Yang kedelapan, sehat jasmani dan rohani. Dan yang terakhir ialah bekerja secara profesional. Di samping itu, ada tantangan arsiparis di masa mendatang di tengah derasnya arus perubahan. Peran seorang arsiparis dalam perkembangan dunia digital saat ini mendapat tantangan yang luar biasa. Tantangan ini berasal dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dan juga teknologi lain yang menyertainya, yang menyebabkan profesi arsiparis perlu melakukan transformasi dan menyelaraskan keahliannya. Seorang arsiparis tidak lagi dapat dilihat sebagai entitas terpisah dalam pengelolaan informasi di sebuah organisasi. Ia merupakan entitas yang terlibat secara langsung dalam menjamin terbangun dan terlaksananya tata kelola informasi, arsitektur informasi, manajemen informasi, dan manajemen mutu dalam sebuah organisasi. Peran vitalnya ini menuntut seorang arsiparis tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola arsip saja, namun juga pengetahuan dan keterampilan yang memampukan dirinya terlibat secara langsung dalam pengelolaan informasi organisasi. Selain itu, tuntutan dalam pengelola arsip besar berbasis komputasi awan dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things, mensyaratkan arsiparis untuk menguasai teknologi yang digunakan dalam industri 4.0. Semua hal ini kemudian melahirkan sosok arsiparis berbeda yang merupakan sebuah proses dari metamorfosis relasi manusia dengan teknologi dalam usahanya menguasai dunia. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa spektrum kerja arsiparis menjadi demikian luas dan diharuskan berbekal pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dan juga komunikasi. Sebab arsiparis tidak lagi hanya mengelola arsip cetak, namun lebih banyak mengelola arsip digital.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai profesi arsiparis yang baik dari kelompok kami. Apabila masih terdapat kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.